Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Data Breacher ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang peramalan data saham EEPL. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Aditya Rehan Reza dengan NIM akhir 07. Lalu ada saya sendiri, Mutia Sabila dengan NIM akhir 21. Selanjutnya yang terakhir ada Nahwan Alirsi dengan NIM akhir 46. Selanjutnya, agenda yang akan kita bahas pada hari ini ada 5 subbab. Yang pertama ada deskripsi data, lalu yang kedua ada data stasioner, lalu yang ketiga ada pencarian ordo, yang keempat pemilihan model terbaik, dan yang terakhir ada conclusion. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari data yang kita gunakan, yaitu data yang kita gunakan dalam penelitian ini merupakan data saham Apple Inc. atau biasa disingkat EEPL yang terdiri atas 713 observasi harian, dan data ini mencakup yaitu ada banyak 7 kolom, yaitu ada tanggal, harga pembukaan atau open, harga tertinggi high, harga terendah low, harga penutupan close, volume perdagangan, dan presentasi perubahan harga. Dan untuk analisis dari waktu atau time series ini bisa lihat, kalau kami memilih kolom harga penutupan atau close yang dipilih sebagai variabel utama untuk permodelan serta peramalan. Periode data yang digunakan mencakup tanggal 3 Januari tahun 2022 hingga 11 Januari 2024. Data ini mencerminkan bahwasannya aktivitas perdagangan saham EEPL di pasar modal selama rentang waktu tersebut. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu adalah data stasioner, di mana data stasioner di sini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah plot time series data, lalu yang kedua ada uji ADF dengan rata-rata dan didapatkan untuk p-value-nya untuk data aslinya yaitu 0,3121, di mana hasil yang didapatkan menyatakan bahwasannya data yang kami punya yaitu tidak stasioner. Selanjutnya untuk yang uji selanjutnya itu menggunakan metode box choc di mana nilai lambda yaitu adalah min 0,6262626 dan juga menyatakan bahwasannya data kami memang belum stasioner. Maka dari itu, kami melakukan transform box choc untuk menstasionerkan data secara varian dan selanjutnya dilakukan differencing 1 kali agar menstasionerkan juga secara rataan. Nah, setelah differencing 1 kali, maka kita mendapatkan value kurang dari 0,05 yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya melalui R. Selanjutnya di sini adalah pencarian ordo. Pencarian ordo di sini kami menggunakan ACF atau Auto Correlation Function dan PACF atau Partial Auto Correlation Function. ACF dan PACF ini merupakan alat statistik yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar leg dalam sebuah data deret waktu atau time series. Model ER atau Auto Regression dengan parameter P, di mana nilai ACF akan menurun secara bertahap atau DS down seiring dengan bertambahnya leg yang menunjukkan adanya korelasi berkelanjutan antar leg dalam model AR. Selanjutnya untuk nilai PACF akan terpotong atau cut off setelah leg ke P. Nah, PACF ini akan mengukur hubungan langsung antara leg saat ini dengan leg yang sebelumnya setelah memperhitungkan efek leg di antara sesudah dan sebelum. Selanjutnya, untuk model MA-nya sendiri, atau moving average dengan parameter key, di mana nilai ACF akan terpotong atau cut off setelah leg ke key. Nah, hal ini terjadi karena model MA memiliki batas hingga ke leg P, di mana setelahnya tidak ada korelasi yang signifikan. Sedangkan untuk nilai PACF-nya sendiri akan menurun secara bertahap atau DS down seiring bertambahnya leg. Di mana nilai PACF ini mencerminkan pola hubungan yang tidak langsung antara leg. Maka dari itu, dengan kata lain, AR dengan parameter P memiliki PACF berhenti yang signifikan setelah leg T, sedangkan ACF menunjukkan pola yang menurun. Sedangkan untuk proses MA-nya sendiri dengan parameter Q
ACF berhenti signifikan setelah leki, sedangkan PACF menunjukkan pola yang menurun. Selanjutnya, di sini yaitu adalah pencarian ordo, di mana tahap pencarian ordo dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan melihat dari plot ACF dan PACF-nya. Namun, dari kami belum menemukan leg yang tepat untuk menemukan orders berapa sih yang bagus untuk model yang akan kita gunakan. Maka, kami juga melakukan tahap pencarian ordo dengan menggunakan analisis ESCF yang nantinya akan lebih dijelaskan oleh teman saya menggunakan R. Selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan model terbaik, di mana di sini pemilihan model terbaik itu terdapat tiga tahapan, yaitu dilihat dari nilai IC terkecil. Selanjutnya yang kedua ada ACF residual, dan yang ketiga ada uji diagnosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses di balik itu semua di RStudio. Oke. Yang pertama di sini kita menggunakan library T-Series, Forecast, Starma, T-Series, Mass, Matrix, dan TSA. Setelah itu, kita lakukan input data terlebih dahulu. Nah, pada data di sini memiliki dimensi data sebanyak 713 baris dan 7 kolom seperti yang sudah dijelaskan teman saya. Lalu tipe datanya di sini semuanya ini masih bertipe data ter. Oleh sebab itu, nantinya kita akan mengkonversi kolom tersebut jadi numerik. Itu kita di sini akan melihat missing value. Nah, dapat dilihat di sini bahwa semua datanya 100% terisi dan tidak ada data yang kosong. Lalu untuk statistik deskriptifnya, kita di sini akan menguji pada kolom terakhir. Nah, namun di sini tipe datanya masih karakter. Oleh sebab itu, kita harus melakukan konversi kolom numerik dengan koma desimal agar tetap terjaga. Oke. Bisa kita lihat di sini, setelah dilakukan konversi di kolom terakhir, di mana minnya ada 125, kuartil pertama 154,7, medianya 172,7, rata-ratanya 174,8, kuartil ketiganya 189,4, dan nilai maksimumnya ada di 236,5. Lalu, kita akan melakukan analisis terhadap kolom yang paling terakhir, yaitu kolom akhir. Lalu untuk plot data deret waktu, kita dapat lihat di sini bahwa plotnya tidak stasioner secara varian dan rataan, karena di sini plotnya naik turun, tidak stasioner secara rataan maupun varian. Setelah itu kita lihat PACF dan PACF-nya. Nah, dapat kita lihat di sini, apabila setelah leg kedua atau setelah leg ketiga, itu grafiknya tidak mendekati 0, maka kita dapat katakan tidak stasioner. Setelah itu kita melakukan pengujian ADF. Nah, di sini p-value-nya adalah 0,3121. P-value tidak kurang dari 0,5, maka tidak stasioner secara rataan. Lalu kita akan melakukan uji box-box. Nah, pada uji box,
Di sini dapat dikatakan bagus seandainya nilai 1. Tapi karena nilai dia 0, min 0,62, maka dia tidak stasioner secara varian. Setelah itu kita akan melakukan transformasi box-box terhadap data menggunakan rumus ini. AAPL pangkat lambda 1 min 1 per lambda 1. Nah, hasilnya seperti kita akan melakukan transformasi dan differencing pertama yang sudah dilakukan transformasi menggunakan box. Hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan melihat plot data deret waktu yang sudah di differencing pertama. Nah, di sini data sudah dapat dikatakan stasioner secara rataan maupun secara varian karena garis-garisnya sudah tidak lagi naik turun, tapi sudah hampir rata dan rapat. Setelah itu kita akan melihat plot ACF PHCF-nya. Nah, karena pada setelah leg kedua di sini grafiknya sudah mendekati 0, maka dapat dikatakan sudah stasioner. Setelah itu kita akan melakukan pengujian stasioner dengan uji ADF. Nah, di sini p-value-nya sudah kurang dari 0,05, maka kita dapat katakan data ini sudah stasioner secara rataan. Lalu di sini kita akan melakukan EACF. Nah, di sini kita dapat melakukan analisis model mana saja yang dapat kita ambil. Misalnya di sini 111, 212, dan kombinasi lainnya seperti misal 011, 110, 012, 210 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan model ya. Di mana di sini kita sudah memilih, ini ada 6 model ARIMA, yaitu ada ARIMA 111, ARIMA 011, 110, 212, 012, dan 210. Dengan ini kita membuat definisinya, di mana ARIMA 11 kita akan menjadikan cross ARIMA 11 dan sampai dengan ARIMA 210 cross ARIMA 210. Terus untuk kita melakukan parameternya, di mana di sini dari 6 model itu kita ambil ya. Jadi untuk memilih model terbaik kita menggunakan AIC yang paling kecil, di mana AIC untuk 111 itu negatif 82,93, AIC 011 itu negatif 82, 84,55, sampai dengan AIC 012 dan 210 ini negatif 8285,41 dan negatif 8285,45. Di mana dari AIC yang paling kecil kita bisa lihat di sini ya, itu adalah AIC dengan nilai negatif 8285,4, yaitu miliknya si ARIMA dengan ordo 012. Ini juga kita dapat mencari ARIMA yang paling kecil dengan kita memanggil
sama. Nih, kita bisa lihat untuk A5 012. Itu ada A5 dengan AIC paling kecil. Terus selanjutnya kita juga bisa lihat ini A5 juga AIC-nya. Terus selanjutnya ada uji diagnostik, di mana uji diagnostik nanti kita bisa melihat plot residualnya, terus plot residual terstandarkan, nanti nilainya kita kecilkan, terus distandarkan, terus untuk plot kuantil, penormalan, dan ACS residual, serta L-Jung box, di mana kita bisa lihat di sini untuk plot residualnya. Ini di mana kita bisa lihat ini adalah rata-ratanya ada di 0 ya, dan kita bisa lihat juga variansnya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Adis tentang stasioner secara rataan, kita jadi sudah kumpul dan secara varian. Terus selanjutnya juga nanti ada ini juga sama yang terstandarkan. Sama, cuma nilainya yang beda, tapi untuk plotnya itu sama. Terus untuk plot kuantil penormalan bisa kita lihat di sini, di mana secara umum dia itu ada di garis ini ya, tengah-tengah ini. Ini wajar untuk akhirnya itu dia itu jauh. Terus untuk selanjutnya kita mau lihat ACF residualnya. Untuk ACF residual bisa kita lihat di mana nilai si tandanya itu ada di dalam semua garis biru ini, yang mana bisa dikatakan ini wajar untuk uji diagnostis atau normal. Terus selanjutnya uji L-Jung box bisa kita lihat. Tadi ACF residual itu sudah bisa dilihat di tengah semua. Terus untuk p-value for L-Jung box statistik itu di luar ya, di luar dari 0,05-nya. Di mana di sini bisa dikatakan secara umum A5 012 itu secara uji diagnosis dia itu udah normal. Dan di sini juga saya mau melihat Shapiro testnya. Shapiro weak bisa kita lihat p-value-nya 0,243644, di mana bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah lebih dari 0,05, yang artinya residunya itu normal ya. Terus selanjutnya kita juga akan lakukan perbandingannya. Kita akan melakukan prediksi ya. Untuk kita melakukan prediksi. Mau melakukan prediksi. Di mana ketika kita melakukan prediksi 12 data terakhir itu ada di ini, data aslinya itu 223, untuk hari besoknya lagi itu 223,3410 dan seterusnya. Ini sampai 12 data dari 714 sampai 725.
Terus di sini juga saya akan membandingkan dengan data yang ada. Untuk membandingkan data yang ada, kita langsung ke ini aja. Di mana data itu 223 dan prediksinya 223. Dan untuk RMSE-nya itu terjadi 3,419644 dan mainnya 2,83. Artinya di mana di sini itu 3% data itu mengalami kesalahan. Artinya ini nilainya yang relatif kecil menunjukkan bahwa model mampu memprediksi dengan tingkat akurasi yang baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Oke, baik. Selanjutnya di sini kesimpulan yang kita dapat ambil dari penjelasan dari Kak Aditya dan Tengah Kanawan yaitu di mana kita mengambil model terbaiknya yaitu dengan ARIMA dengan order 0, 1, 2 di mana diferensinya satu kali dan untuk parameter P-nya yaitu 0 dan untuk parameter Q-nya itu adalah 2 dengan nilai estimasinya ada 0,0092 dan nilai errornya tadi yang saya jelaskan itu 3%. Selanjutnya di sini untuk model terbaik dan melihat diagnosisnya yang tadi sudah dijelaskan juga, di sini juga terdapat beberapa plot ya yang tadi sudah ditunjukkan dan juga memiliki nilai Shapiro-Wilk p-value-nya yaitu 0,243644. Selanjutnya, di sini juga kami memiliki persamaan yaitu antara box jokes dengan data aslinya, di mana kalau sudah dengan metode box jokes di sini ada xt minus 1 ditambah epsilon t ditambah 0,0092 epsilon t min 1 ditambah buka kurung min 0,644 tutup kurung epsilon t min 2. Sedangkan untuk data aslinya sendiri kita memiliki persamaan yaitu XTF box shocks dikali dengan min 0,626226 ditambah 1 dipangkatkan dengan 1 dibagi min 0,626226. Nah, selanjutnya yang sudah dijelaskan juga oleh tadi Kak Nawan di mana data memiliki kita juga di sini memiliki perbedaan atau perbandingan data aktual dengan data prediksinya yang bisa dilihat pada layar. Dan yang terakhir untuk konklusinya sendiri berdasarkan hasil analisis model yang telah kita ambil, peraturan yang kita ambil, kita di sini memilih dengan model ARIMA order 012 dan dipilih ini karena model tersebut memiliki nilai AIC yang paling kecil dan juga layak untuk dipakai pada saat uji diagnostik dan dikuatkan juga dengan nilai root mean standard error atau RMSE dengan nilai 3,42 dan MAE 2,83 yang berarti kesalahan prediksi model cukup kecil dan model mampu mengikuti pola data dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok data breacher. Kami pamit undur diri. Jika terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.